Baik, perkenalkan saya Azahra Cinta Kurniabusti dengan NIM G00230333 dari kelompok A06. Di sini saya akan menjelaskan tentang gonadotropin sama sistem reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Nah, bagaimana yang pertama jelaskan mekanisme ejakulasi sama ereksi. Nah, gimana sih ejakulasi sama ereksi itu? Nah, dia dipengaruhi oleh aktivitas seksual ini. Aktivitas seksual oleh siklus respons yang ada beberapa siklus, yaitu ada siklus eksitasi, siklus plato, siklus orgasme, sama siklus resolusi. Kemudian selanjutnya waktu fase eksitasi atau siklus eksitasi itu menyebabkan apa? Nah, menyebabkan si ketegangan otot pada penis itu meningkat, kemudian tekanan darahnya itu akan menekan dari si penis itu, akhirnya dia terdilatasikan, kemudian akhirnya penisnya tuh jadi berdiri kayak gini nih. Kemudian si pernapasannya juga akan semakin meningkat, dan selain itu kecepatan jantungnya juga akan meningkat. Nah, setelah ereksi ya setelah ereksi dia akan fase plato. Nah, kemudian setelah fase plato dia akan fase orgasme. Fase orgasme itu apa? Dia adalah yang namanya fase ejakulasi, atau dia akan mengeluarkan cairan semen yang ada di dalam penis itu keluar gitu. Jadi dia akan setelah setelah dia membuat penisnya tegang itu kan, terus dia akan mengeluarkan si cairan semennya itu. Kemudian yang terakhir itu fase resolusi, yaitu gimana si penis ini akan kembali ke asalnya karena setelah mengeluarkan cairan semen itu. Kemudian selanjutnya, nah, penis ini dipengaruhi oleh nervus yang somatik ataupun yang somatik. Nah, inervasinya, nah, oleh nervus cavernosa di corpus spongiosum sama corpora cavernosa. Nah, untuk point and shoot ini adalah istilah ketika point itu digunakan saat ereksi, karena ereksi itu disebabkan oleh saraf parasimpatik, sedangkan shoot itu diawali dengan huruf S. Nah, itu digunakan untuk ejakulasi karena dia akan disebabkan oleh saraf simpatik yang diawali dengan S. Ini P, ini S. Oke, jadi biar bisa mudah menghafalkannya gitu. Kemudian selanjutnya ini saraf simpatik pada saat ereksi itu gimana? Nah, pertama itu rangsang diproses di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di area hipotalamus dan hipokampus. Selanjutnya dari hipotalamus dan hipokampus itu akan meningkatkan impuls parasimpatis lewat segmen S2 sampai S4 ke efektor yang mengakibatkan melepaskan oksida nitrat itu dari si segmen S2 sama S4 ini. Kemudian dia akan oksida nitrat dilepaskan, kemudian akan mengaktifkan enzim guanylyl siklase. Nah, setelah guanylyl siklase itu aktif, dia akan juga mengaktifkan enzim yang namanya guanosin monofosfat siklik. Kemudian setelah itu dia akan menyebarkan arteri pada penis dan jalinan trabekula otot polos. Kemudian aliran darah otomatis di aliran darah di penis itu kan bertambah. Nah, kemudian sinusoid cavernosanya juga melebar. Nah, setelah itu dia akan masuk ke jaringan erektil, mengakibatkan jaringan erektilnya itu menggembung dan mengakibatkan si ereksi atau penis keras seperti ini. Nah, si impuls parasimpatis S2 sama S4 yang tadi lepas itu juga akan bisa mengakibatkan si glandula uretra sama glandula bulbouretra itu untuk mensekresi lendir untuk membantu sebagai pelumas gitu. Jadi S2 sama S4 itu juga selain menyebabkan ereksi, dia juga menyebabkan si glandula uretra sama glandula bulbo ini untuk mensekresi lendir untuk digunakan sebagai pelumas saat sebelum berhubungan gitu. Kemudian selanjutnya mekanisme ejakulasi itu gimana? Nah, mekanisme ejakulasi itu dengan syaraf simpatis. Nah, S tadi, shoot tadi ya. Kemudian ejakulasi ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan ejakulasi. Nah, emisi itu apa? Nah, emisi itu adalah substansia ejakulasi dari OGM interna menuju uretra, yaitu di ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Kemudian ejakulasi itu substansia ejakulasi keluar dari OUE. Jadi dia shoot ya, kayak cairan semennya setelah terkumpul kemudian dia dikeluarkan gitu.
Kemudian selanjutnya, tadi kan saraf parasimpatis saat ereksi, nah sekarang saraf simpatis pada saat emisi. Nah ini awalnya dari pusat refleks medula spinalis dan akan melepas impuls simpatis. Kemudian lanjut ke segmen T12 sampai L2, kemudian ke organ genitalia lewat plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatik pelvis. Nah ini bisa ke kontraksi vas deferens sama ke kontraksi otot glandula prostat dan glandula seminalis. Nah kalau di kontraksi vas deferens itu dia akan mengeluarkan dia akan mengeluarkan sperma keluar ke uretra interna. Kemudian lanjut ke prostat gitu ya. Nah lanjut ke prostat untuk mengeluarkan cairan keluar dari uretra. Kemudian waktu kontraksi otot glandula prostat dan glandula seminalis ini akan membuat si cairan prostat dan seminalis keluar ke uretra. Akhirnya si sperma tadi yang menuju ke prostat juga, ke cairan prostat sama seminalis ini akan bareng keluar ke bulba uretra, bercampur jadi satu, kemudian membentuk semen di uretra interna gitu. Kemudian selanjutnya saat saraf simpatis selanjutnya ini melanjutkan yang tadi, saat pengisian uretra interna mengeluarkan sinyal sensoris, nah nervus mengakibatkan nervus pudendus, kemudian segmen lumbal 1 sampai lumbal 3 akan merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna. Nah, mengakibatkan kontraksi otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus. Nah, sehingga peningkatan tekanan ritmis itu meningkat dan ejakulasi semen keluar dari uretra eksternal gitu. Keluar gitu. Kemudian selanjutnya, selain waktu itu kan tadi ereksi sama ejakulasi. Nah, waktu ereksi sama ejakulasi itu kelenjar apa saja yang ikut bekerja pada saat tersebut. Itu adalah yang pertama itu adalah vesicula seminalis atau glandula vesicula yang bentuknya seperti ini. Ini mempunyai 2 lobus seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada glandula prostata yang ini. Kemudian ada selanjutnya di glandula bulba uretralis yang terletak pada di dalam diafragma uretra. Kita bahas satu persatu. Yang pertama glandula vesicula seminalis dulu. Nah, di sini glandula vesicularis kan seperti ini, dia mempunyai 2 lobus. Nah, terletak pada permukaan posterior vesika urinaria dan terletak pada medial pada vas deferens, di sisi medialnya vas deferens gitu. Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, untuk menghasilkan sekret yang ditambah pada cairan semen. Nah, sekretnya itu mengandung fruktosa yang gunanya untuk menutrisi sperma dan untuk memotilitas sperma gitu. Jadi buat sperma bergerak pada saat berada di vagina menuju ke ovum gitu. Kemudian dinding vesika seminalis ini dapat berkontraksi sehingga akan mendorong isinya keluar mencapai ductus ejaculatorius dan bergabung bersama sperma dan keluar menuju uretra gitu. Nah, dia juga mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Nah, neurovaskularisnya apa? Dia divaskularisasi oleh arteri vesicula interna dan artery rectalis medialis. Kemudian venanya sendiri itu adalah vena plexus venosus vesicalis sama vena iliaca interna. Nah, kalau untuk plexusnya itu plexus prostatica dan untuk limfonodinya itu nodi limfaticus iliaci interni. Kemudian selanjutnya glandula prostata yang ini. Nah ini merupakan struktur umum yang terletak di kolom vesicae dan diafragma urogenital. Ya, dia di diafragma gitu. Nah, difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum, kemudian bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, di sini ada 5 lobus di glandula prostata, yaitu ada anterior, medius, posterior, lateral dextra, dan sinistra. Kemudian ada 4 zona, yaitu ada zona transisional, periuretral, sentral, sama periferal. Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, dia glandula prostata itu fungsinya untuk menghasilkan cairan pipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan prostase asam. Kenapa? Karena waktu di vaginal kan itu pH-nya asam banget. Jadi si sperma itu otomatis nggak bisa berkembang gitu ya. Karena si sperma ini
pH-nya tuh pH-nya basah gitu. Jadi dia dibantu cairan prostatika untuk menetralkan pH-nya si vagina ini, supaya di pH-nya vagina itu dinaikkan sehingga si sperma itu bisa optimal gitu ya. Kemudian untuk neurovaskularisnya sendiri, dia divaskularisasi oleh arteri sama seperti vesicula spinalis tadi, yaitu arteri vesikalis inferior sama rectalis media. Kemudian untuk venanya itu diinervasi oleh plexus venosus prostatica. Kemudian untuk nervusnya itu diinervasi oleh plexus hypogastricus inferior. Kemudian untuk limfonodinya itu sama seperti vesicula spinalis, yaitu nodi lymphaticus iliaci interni. Kemudian selanjutnya yaitu glandula burbouretralis. Nah, glandula burbouretralis itu yang mana? Yang ini. Ia berada di dalam diafragma urogenital. Di dalam diafragma urogenital. Ada 2 buah ini ya. Nah, kemudian di bawah musculus sphincter uretra externum juga. Kemudian salurannya juga akan bermuara di uretra pada pars spongiosum. Kemudian homolognya dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, dia untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi, yaitu untuk menghasilkan cairan mukus sebagai pelumas untuk sebelum berhubungan badan. Kemudian selanjutnya, bagaimana mekanisme fertilisasi? Nah, mekanisme fertilisasi itu gimana? Yang pertama kan si testis kan dia tempat produksi sperma itu kan. Nah, kemudian dia dimatangkan di epididymis. Kemudian selanjutnya dia disalurkan oleh lewat vas deferens, kemudian vas efferens, vas ejaculatorius sampai ke uretra. Kemudian setelah itu terjadi ejakulasi, sampailah si sperma itu pada vagina. Vagina akan melanjutkan ke cervix, kemudian si sperma itu akan melanjutkan ke uterus, kemudian sampailah ke oviduk. Nah, di oviduk ini terjadi fertilisasi, seperti ini gambarnya. Kemudian selanjutnya, masuknya sperma ke dalam ovum itu gimana? Nah, di sperma ini kan kayak gini ya. Nah, dia kepalanya kayak gini. Nah, ternyata si kepala sperma ini mengandung enzim yang namanya enzim hyaluronidase sama enzim proteolitik. Nah, enzim ini bertugas untuk menembus yang namanya zona pellucida di oosit. Karena apa? Karena zona pellucida ini kan sulit ditembus ya. Makanya si sperma ini di dalam kepalanya ini memiliki enzim yang bisa digunakan untuk menembus si oosit ini. Nah, setelah dia mengeluarkan enzim ini, nah dia kan bisa masuk tuh. Nah, yang masuk tuh si kepala sperma yang mengandung nukleus gitu. Nah, kemudian setelah masuk dia ngapain? Nah, yang ini. Nah, setelah kepala sperma mengalami dekondensasi atau membengkak, dia akan membentuk pronukleus laki-laki. Nah, ini pronukleus laki-laki. Nah, untuk oositnya sendiri itu akan melakukan meiosis tahap 2, yaitu membentuk ovum matang dan badan polar kedua dilepaskan sehingga dia membentuk pronukleus perempuan. Ini pronukleus perempuan ini, pronukleus laki-laki ini. Nah, kemudian 23 kromosom pronukleus dari laki-laki berikatan dengan perempuan. Nah, ini si laki-laki itu memiliki 23 kromosom. Nah, perempuan juga pronukleus perempuan juga memiliki 23 kromosom. Jadi, mereka saling berikatan dan komponen utuhnya yaitu 46 kromosom. Nah, si ovum itu mulai membelah dibantu oleh centrosom. Nih, membelah gini. Kemudian selanjutnya, nah gimana si transport zigot dan nidasi itu gimana itu prosesnya? Nah, yang pertama si ovarium kan memproduksi oosit gitu ya. Oosit kan diproduksi, kemudian dia membentuk oosit primer atau primordial itu yang masih kecil gitu. Nah, habis itu dia membentuk dia membentuk unilaminar folikel, kemudian membentuk multilaminar folikel, kemudian dia membentuk folikel antral. Nah, setelah membentuk folikel antral, dia akan terbentuk folikel degraf atau folikel yang sudah matang. Yang cirinya itu dia oositnya itu sudah berada di tepi. Nah, ini dilapisi oleh zona pellucida gitu.
di bagian ininya sama corona radiata. Nah, kemudian setelah matang dia akan lepas gitu, keluar si oositnya ini bersamaan dengan corona radiata sama zona pellucida tersebut. Nah, si oosit akan jatuh ke ke fimbriae dari si tuba Fallopi. Kemudian dia ditangkap di fimbriae. Nah, hasil sisanya dari ini itu gimana? Nah, dia akan membentuk yang namanya corpus luteum. Nah, corpus luteum ini yang warna kuning ini dia akan membentuk corpus luteum. Kemudian si ovum ini kan berjalan berjalan perlahan-lahan menuju uterus, itu membutuhkan waktu sekitar 7 hari gitu. Karena dia berjalan dari sini ke sini itu membutuhkan 1 hari. Nah, ini di sini itu terjadi pembuahan. Jadi si sperma itu nyamperin ke tuba Fallopi di sebelah sini, terjadi pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, dia akan membentuk zigot. Nah, si corpus luteum ini akan bertahan sampai si oosit ini akan masuk ke sini, si endometrium, karena dia akan memproduksi hormon progesteron untuk membantu menutrisi dari si zigot ini. Nah, setelah itu kemudian dia akan membentuk zigot, kemudian membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, sampai menjadi blastosit itu. Blastosit itu yang banyak selnya kayak gini. Nah, dia per hari itu bisa maksudnya ini kan 1 hari. Nah, ini 2 hari, ini 3 hari, ini 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, pas sampai ke sini kan. Nah, setelah sampai ke sini dia akan menempel gitu ya ke uterus. Kok bisa menempel? Karena si blastopista tuh punya enzim proteolitik sehingga bisa bernidasi ke endometrium yang punya sel trofoblast di sini nih. Sel trofoblast ini. Nah, kemudian dia akan bernidasi ke endometrium di bagian uterus. Ya, dia akan menempel ke situ. Nah, si ini ketika ini sudah bernidasi gitu kan. Nah, si ini akan berubah menjadi corpusculum albicans yang semakin mengecil dan akhirnya mati. Tuh. Kemudian setelah itu, nah kita akan membahas perjalanan urin yang dari ren sampai ke ureter. Gimana? Nah, yang pertama itu urin mengalir dari ductus colligens menuju kalises ginjal. Nah, habis itu kemudian urin meregangkan kalises. Nah, kemudian meningkatkan Pacemaker. Nah, setelah itu dia akan memicu peristatik dari pelvis ginjal ke bawah sepanjang ureter. Kemudian urin mengalir ke pelvis ginjal ditampung di vesika urinaria. Nah, vesika urinaria itu akan menampung urin yang dari sini kan, dari ureter ini. Nah, total atau kapasitas vesika urinaria untuk menampung urin itu hanya sekitar 300 ml. Jadi kalau misalnya lebih dari itu kayaknya nggak bisa. Jadi kalau misalnya udah full, udah penuh itu pasti kayak rasanya udah penuh terus mau dikeluarkan gitu. Kemudian setelah ditampung akan dikeluarkan melalui uretra dan keluar melalui orificium urethra externum atau OUE. Nih, dari vesika urinaria ke uretra, kemudian ke orificium urethra externum atau OUE. Kemudian saat PU semakin terisi, saat PU semakin penuh karena kapasitasnya hanya sebanyak 300 ml. Nah, ada tuh reseptor sensorik regang di dinding vesika urinaria yang akan membawa sinyal sensorik reseptor regang itu dikirim ke segmen sacralis medulla spinalis, lalu dikembalikan secara refleks ke kandung kemih melalui saraf parasimpatis. Kemudian setelah itu si VU ini terus terisi gitu kan. Habis itu refleks mixi semakin kuat menyebabkan kontraksi otot detrusor atau musculus detrusor. Kemudian kontraksi otot detrusor meningkatkan tekanan pada vesika urinaria. Jadi sehingga kita tuh akan kebelet pipis gitu ya. Kemudian adapun saat refleks mixi cukup kuat,
dia akan memicu refleks lain yang berjalan lewat nervus pudendus ke sphincter eksterna untuk menghambatnya. Nah, jika inhibisi lebih kuat daripada sinyal constrictor volunteer ke sphincter eksterna, maka terjadi pengeluaran urin. Nah, sehingga si urin tuh akan keluar gitu. Nah, untuk mekanisme proses berkemih itu terbagi atas 2 tahap utama, yaitu saat vesika urinaria terisi secara progresif hingga tegangan di dinding VU meningkat melampaui nilai ambang batas, kemudian refleks saraf atau refleks miksi akan mengosongkan vesika urinaria atau menyebabkan keinginan untuk berkemih. Nah, udah selesai, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini.